Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.
sekolah yang baik. Saya dalam hal ini mau minta izin bahwa nantinya saya mau membuat keyakinan kelas di kelompok B1. Hal ini dilatar belakangi dengan nanti kan mau keyakinan kan budaya positif. Nah, budaya positif ini kan sangat penting untuk dikembangkan dalam proses belajar di anak ini. Karena pada masa itu kan dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang positif untuk anak itu harus dicontohkan oleh orang dewasa dan di sekitarnya. Karena itu budaya positif ini dilakukan melalui keteladanan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di dalam kelas sehingga terbentuk karakter positif pada siswa. Dan setelah itu, setelah saya membentuk keyakinan kelas di kelompok B1, saya juga akan melakukan diseminasi budaya positif ini kepada rekan-rekan sejawat. Tujuannya itu supaya dalam rangka ini pengimbasan kepada sejawat dalam konsepnya itu tentang budaya positif, yaitu tentang perbedaan hukuman dan restitusi kepada anak. Berarti ini nanti tujuannya anak dan rekan. Ada dua acara, dua kegiatan gitu. Dan itu saya lihat dari tujuan bagus ya. Dan monggo silakan untuk dilaksanakan seperti mestinya. Mudah-mudahan kegiatan kajian bisa berujung sukses. Amin gitu. Dan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Matur nuwun. Terima kasih sekali Bu atas izinnya dan insya Allah kita akan laksanakannya di minggu depan gitu. Minggu depan. Iya baru membuat keyakinan kelas dan dalam minggu itu juga diseminasi kepada kampung. Terima kasih kalau begitu. Sebelumnya nanti dulu teman-temannya Siap Bu. bisa bersama. Terima kasih Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah. Sehat anak-anak hari ini? Oke, anak-anak hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Ini nih tulisannya nih. Keyakinan kelas. B1. Kelompok berapa ini? Oh ya, keyakinan kelas kelompok B1. Udah pernah dengar belum keyakinan kelas? Oh, udah pernah ada yang belum. Apa itu keyakinan kelas? Oh, nggak tahu. Keyakinan kelas itu apa yang kita yakini untuk membuat kelasnya menjadi apa ya? Besar. Menjadi tertib apa ya? Aman, nyaman, menyenangkan untuk belajar. Nah, kalau lagi belajar, tahu-tahu ada yang nangis. Kenapa nangis? Aku ditonton. Loh, kok nakali kancane. Nah, kita mau bikin keyakinan kelas biar anak-anak belajarnya enak. Oke? Lihat ada gambar apa ini? Sekolah sudah ditutup baru datang. Berarti apa? Terlambat. Boleh apa tidak? Tidak boleh terlambat. Bolehnya apa? Datang tepat. 100 buat baca Lisa. Datang tepat waktu. Nih, langsung salin. Belum bel, belum mulai. Ada yang datang terlambat? Ada. Nah, mulai besok kalau ini jadi keyakinan kelas kita, datangnya tepat waktu. Nanti anak-anak boleh milih ya. Aku mau milih yang mana ini? Sekarang yang kedua. Hah? Anaknya sedang apa ya? Rebutan apa sih? Ada yang sukanya rebutan mainan? Aku. Bagus apa tidak? Banyak banget. Aku baru kakaknya rebutan. Oh, nih sama temennya rebutan, boleh apa tidak? Harus apa
enggak? Pelit boleh? Pelit? Enggak boleh. Harus berbagi sama temannya. Boleh, silakan barengan ya. Berarti yang kedua, berbagi mainan dengan teman. Setuju? Berebut-rebutan lagi ya. Oke. Lihat yang ketiga. Ade lagi apa? Apa ini Ade? Oh, bukan. Lagi buang apa? Buangnya di mana? Lagi jalan-jalan, habis minum sekotak. Oh, buang sampah sembarangan. Boleh apa tidak? Harusnya apa? Oh, kalau bisa jatuh ke pelarak iya. Ini sekotak. Bisa deh sih. Ih, berarti kalau buang sampah sembarangan kayak orang Medan. Berarti harusnya buang sampah di mana? Oh, ini anak soleh buang sampahnya di tempat. Kalau kita habis makan jajan, sidang sama Hazrat, buang sampah di mana? Besok dilihat, ini keyakinan kelas kita tiga ya. Boleh buang sampah ya. Oke, yang ketiga, buang sampah di tempatnya. Sudah datang tepat waktu. 1, 2, berbagi mainan. 3, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, gambar apa? Gelut-gelutan. Tangannya ke sini. Ada yang nakali. Bagus apa tidak? Boleh apa enggak? Kena pipis. Sakit apa enggak di sini? Sakit. Sama temennya harus apa sih? Berbaikan, saling menyayangi, berpelukan, bersalaman sama temannya sing apik. Setuju apa tidak? Anak perempuan sukanya begitu matanya apa enggak? Mulutnya suka enggak? Anak laki-laki enggak belit-belit. Oh, pinter. Sama temannya harus saling ya. Yang keempat ya tadi ya. Yang kelima, ini mainannya habis buat main diberantakin. Enggak boleh apa enggak? Alvin kalau habis main saya ya kayak diberesin. Diberantakin. Di rumah kalau nggak diberantakin, dan nanti mamanya bilang apa? Apa nanti saya? Nah, nggak tataan boleh apa enggak? Yang hebat harus kalian ya. Iya. Berarti yang kelima keyakinan kelas kita memberesi mainan, memasukkan mainan pada tempatnya setelah digunakan. Setuju? Ya. Kita mau milih ya. Kenapa disayang? Berapa hidup ini? Mama, nanti bilang mamasnya ya. Oke. Jangan dibilangin. Sekarang kita mau milih ya. Yang pertama datang tepat waktu. Bentar ya. Ya. Bentar. Oh, mama. Ya. Berarti kita mendengarkan dulu kalau di sekolah. Yang pertama apa ya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. 2. Berbagi mainan dengan teman. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menyayangi teman. 5. Memberesi mainan setelah digunakan. Bisa nanti kamu maju satu-satu tempel di sini. Oh, aku maunya ini jadi keyakinan kelas. Aku maunya ini, aku maunya itu. Bisa apa tidak rapi nanti boleh? Yang dipanggil yang maju bisa apa tidak? Kita tepuk satu dulu coba dengan pakai suara. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yang mau menempel memilih? Siap, ini pukul
Yang dipanggil yang kesini. Kalau nggak dipanggil boleh yang sini dulu. Yang rapi bisa? Bisa? Antar-antaran. Tunggu ya. Nela mana Nela? Bilang permisi. Mbak Nela mau pilih yang mana? Ya, kita harus sabar ya. Sabar, memilih yang mana? Taruh sini dulu. Ayo Mbak Dibesin sayang. Alvin mana Alvin? Oh, Mbak Nela milih itu boleh. Alvin kan Alvin. Nah, silakan duduk. Yang sudah duduk. Tapi tumpang dulu ya. Arsila. Nah, yang namanya Arsila. Pino. Yang lain boleh rapi dulu, Gaza dulu tunggu ya. Arsila, dulu. Sip, bebas. Mbak Arsila sini pilih. Iya, Adiba mana Adiba? Adiba. Tadi janjinya gimana ya? Yang tidak dipanggil duduk rapi. Silakan duduk. Tapi belum duduk rapi ya. Duduk rapi. Nih, buku liatin. Masuk rapi apa enggak? Pino. Alvin silakan duduk rapi. Hafiza mana bisa? Hafiza. Silakan apa tidak? Iya. Lain silakan duduk rapi. Kian. Mana yang namanya Sidan? Ya, yang sudah rapi lagi. Benar nggak berangkat? Adik. Alvin. Ya boleh pilih yang mana enggak? Azab belum. Sisa silakan duduk belum? Rapi-rapian. Yang dipanggil silakan. Rapi dulu Vina. Ayo Vina. Yang kelasnya mana ini? Boleh nih di mana ya? Alvin silakan duduk. Ya boleh. Terserah boleh pilih Tarisa. Nah. Tepuk 1. Rapi lagi. Tepuk 2. Anda silakan duduk. Kansa mana Kansa? Anda silakan duduk sama Adi silakan duduk. Ade, silakan duduk. Pira mana Pira? Halo. Belum. Asih Pak nanti mulai dalam saya. Asih Pak. Rapi nanti ya. Rapi dulu. Abi ada Abi. Iya, yang sudah silakan duduk. Siapa yang belum duduk nih? Madu. Ini Madu. Ini Ade belum duduk. Misel. Misel. Asril. Mau milih yang mana nih? Aslan. Yo Pino. Pino Alvin. Ade. Pino bisa banget apa bisa? Oh ya Rapi. Rapi yang mana Rapi? Sakit. Yang sudah silakan duduk. Aslan, gimana dia sama temannya siapa? Iya, Rasya nggak berangkat. Aiza, iya. Apa iya nih? Ayo anaknya nih. Dino. Iya, nanti guru kasih tahu nih. Berarti sudah lupa sama apa nih? Silakan duduk ya. Silakan duduk. Sakti Asri, silakan duduk. Ilham mana ya? Hebat anggur. Teruskan Naya. Mana Kanaya? Oh, Kanaya. Iya ya. Oh iya lagi. Sama temannya siapa? Iya, Rasya nggak berangkat. Aiza. Iya. Apa iya nih? Ayo anaknya nih. Dino. Iya. Nanti guru kasih
tahu nih. Berarti sudah lupa sama apa nih? Silakan duduk ya. Silakan duduk. Sakti Asri, silakan duduk. Ilham mana ya? Nadif. Nah, depan ini. Ayo hebat anggur. Teruskan ayah. Mana kanaya? Oh, kanaya. Iya ya. Oh iya lagi. Siap gerak. Siap. Rapi-rapian. Tepuk satu. Suaranya mana? Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Mari kita lihat keyakinan kelas kita yang sudah dibuat. Neng, 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 neng. Datang tepat waktu. Hafiza, Sida, Hafiza, Zaki, Nasib, Fadil, Banaya, sama ada tepuk tangan. Minimal datang tepat waktu. Yang kedua, berbagi mainan dengan teman. Siapa saja ini? Alfi, Arsila, Abi. Di tempatnya siapa saja? Vino, Adi, aku milihnya itu. Sekarang yang milih sama teman harus saling penyayang ini. Siapa nih? Naila, Ade, Vira, Asifa, Ilham. Tepuk tangan lagi. Nih sama teman ya. Tadi nggak bisa nongol-nongol. Sama teman harus menyayangi. Yang terakhir, nih merapikan mainan atau beresin mainan ke tempatnya. Ada siapa? Karisa, Kian, Madu, Misel, sama Alisa. Tepuk tangan lagi. Siapa iya? Nah, oke. Sekarang tepuk hebat. Bagaimana? Cepat, cepat, hebat. Berarti besok Bu Guru ingatkan yang mana ingat selamat. Assalamualaikum. Nadif, kok terlambat? Oh, terlambat ya Pak Pernah ya? Sidan, Sidan yang kedua. Sidan sama temennya berbagi apa tidak? Berbagi. Raffi, Raffi berbagi apa enggak Raffi? Berbagi sama Raffi berbagi mainan ya. Yang ketiga, buang sampah. Nadif, Nadif buang sampah sama tempatnya. Bisa mas? Bisa. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Kalau kau suka hati panggil Alvin. Kalau kau suka hati panggil Abisa. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Ade. Oke, sekarang lihat lagi. Punya keyakinan kelas. Besok ada berapa? Ada berapa? 5 besok ya. Oke, terima kasih sudah membuat keyakinan kelas. Tepuk tangan semuanya. Oke? Oke. Halo. Halo. Coba lihat ini siapa? Halo. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Ade silakan duduk sama Mas Abijo sini. Biar ingat keyakinan kelasnya. Sudah? Oke. Bu Guru mau salam dulu. Tapi yang langsung dulu. Tepuk rapi. Gimana? Sebelah sana. Langi. Tepuk rapi. Yang jawab salahnya Bu Guru hebat ini Nadif sama Vino ya. Jawab salahnya Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Vin, boleh minjem mainannya enggak? Terima kasih. Tidak boleh kasih. Mau kontak gimana? Oh iya. Aku juga buang sampah. Aku juga. Assalamualaikum. Foto-fotonya. Nih. Assalamualaikum. Foto-fotonya ya. Iya. Sini sayang samping. Ya sih, taruh di sini, taruh sini dulu. Iya copot ya, masuk kelas, ini masuk kelas. Ya. Ya, kita foto dulu sebentar. Ya, Alvin bisa ya? Yo, pakai berangkat ya, Pak. Ya, dulu. Yumna. Ya, silakan masuk kelas. Terima kasih. Iya. Adi Pepa. Assalamualaikum. Yo. Kita dulu ya. Tas dulu. Silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk menggelar acara ini ya. Dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih banget. Hari ini kita belajar bareng ya, bukan berarti saya lebih pintar. Oke. Di sini ada diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kemarin di program guru penggerak ya, saya bersama Bu Ipa ini sudah mendapatkan materi ini dan kita mau bagi-bagi, bukan bagi-bagi bit ya. Ya, next Bu Guru Ipa, oke. Nih, selamat datang Ibu Guru hebat, panjenengan semua itu hebat-hebat, makanya saya suruh bersama-sama di sini ya. Belajar berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang kita cintai. Barangkali baru dengar budaya positif seperti apa ya? Nah, kita akan belajar bareng-bareng di sini. Baiklah, berikutnya modul budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini terdapat beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini banyak sekali kata-kata yang kita baru dengar ya teman-teman. Jadi ini bagus sekali biar teman-teman juga mengetahuinya. Ini nanti semua yang akan kita pelajari di sini. Selanjutnya guru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua ya profil pelajar Pancasila ya. Kemarin sudah nyanyi bareng sama Bu Rifa ya. Nah, oke. Hari ini pengen nyanyi bareng apa enggak? Udah, pakai apa aja ya? Iya, oke. Tapi sebelum karena nggak nyanyi, coba disebutkan ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Yang pertama, 2 jam. Cakep, iya, dan akhlak mulia, Bu Rati. Berkepentingan global, Bu Rifa. Gotong royong, Ibu Kepala Sekolah. Mandiri, oh iya. Bu Guru Nur Hasana. Bu Guru Nur Hasana, kreatif. Dan terakhir, Binalar Kritis, tepuk tangan. Walaupun sudah menyanyi tapi masih hafal. Nah, maksudnya ini pembelajaran kita ini yang terbaru harus disesuaikan, harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana prinsip pembelajarannya harus terdiferensiasi. Nah, ini juga baru lagi ya. Oke, lanjut Bu Guru. Disiplin positif. Nah, selama ini kan kita cuma dengar disiplin waktu, itu ya kan? Ya. Matanya ke sini semua disiplin waktu. Sekarang lagi bahas disiplin positif. Apa arti disiplin? Nah, apa ya, ini biar saya membaca ini. Makna kata disiplin yaitu Bu Guru Sari bacakan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu ketidaknyamanan. Biasanya kalau disiplin, maka jam itu ketidaknyamanan. Maksudnya gitu ya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu tadi disiplin waktu. Nah, berarti yang suka terlambat dia tidak nyaman dengan waktu yang sangat mepet itu. Oke. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan
murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ibu kepala sekolah, motivasi intrinsik bisa dijabarkan? Motivasi intrinsik. In artinya dalam, trinsik artinya iya. Oke, berarti itu motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Nah, ini ya teman-teman, ada motivasi intrinsik, artinya motivasinya itu dari dalam diri sendiri. Di sini dijelaskan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan. Oke, angger nurut permen, ya kan disombong sih. Nah, atau ancaman kuburan rumah sakit. Maksudnya kalau disiplin karena takut sama bu guru itu kan ancaman, termasuk hukuman. Nah, yang terlambat berdiri, nah, itu namanya hukuman. Itu maksudnya disiplin positif supaya kesadarannya itu bukan karena itu semua gitu ya. Oh, aku mau berangkat pagi karena memang aku mau jadi anak hebat, menghargai diri sendiri gitu ya. Berikutnya, guru, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi semua manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Oke? Nah, ada yang di sini sepertinya mau menambahkan? Nah, semua ya. Udah paham berarti ya? Iya. Kalau uang kita di mana berarti? Kalau keuangan berarti lebih banyak kesenangan ya? Iya. Karena kalau banyak uang biasanya lebih senang ya? Iya. Oke. Senyuman butuhnya keras-keras. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Oke. Tulisannya ciri-cirinya mana kita mas? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar, berarti pingsan, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi ya. Nah, yang pertama, berarti motivasinya itu kalau kita berbuat sesuatu, itu motivasinya itu apa dorongannya? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh ya, penjelasannya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau murid kita tidak datang terlambat karena takut dihukum, berarti itu motivasi karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, karena takut dihukum sama bu gurunya, makanya berangkatnya subuh-subuh. Misalkan. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ya kan, termasuk misalkan pujian ya, apalagi kalau gurunya mengiming-imingi, ya berangkat nomor 1 dapat permen lollipop, lah nanti berangkat semua. Yang ketiga, untuk menjadikan menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang tingkatan ke atas ya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Jadi kalau karena tidak nyaman atau takut terhadap hukuman itu yang paling rendah. Terus yang kedua karena pengen dipuji. Yang terakhir benar-benar datang dari dalam diri sendiri. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nanti teman-teman juga bisa merefleksi. Oh, kalau saya datang terlambat karena apa? Karena kepala sekolahnya baru-baru saya. Nah, apakah itu? Atau mau dipuji? Bagus. Atau memang tahu jawab karena memang harus berangkat pagi. Selanjutnya, hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman dan kebalikannya ada penghargaan. Jadi kalau hukuman itu
itu yang pertama menyakitkan. Yang kalau orang bilang sakit tapi tidak yang akan menyakitkan karena dihukum. Yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga murid takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir murid jadi rendah diri. Ini karena kalau kita menerapkannya apa? Hukuman. Ya. Sekarang kalau penghargaan, ternyata dia dihukum tapi dipuji-puji atau diberi penghargaan itu juga ada efek-efeknya. Pertama, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Merusak hubungan itu misalkan kayak yang ini datangnya dipuji-puji, yang satunya nggak dipuji, itu akhirnya merasa dipuji aku enggak. Itu yang disebut dengan merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Selama ini kita mengenal sistem ranking ya. Kemudian merampas hak menghargai diri. Jadi di penghargaan juga mempunyai sisi yang negatif ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Sekarang tadi kan konsep disiplin dengan identitas gagal. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi supaya sukses kita tidak menggunakan hukuman atau penghargaan, tapi dua. Yang pertama dengan konsekuensi, yang kedua dengan restitusi. Mungkin teman-teman sudah sering dengan konsekuensi ya. Tapi kalau restitusi mungkin apakah baru dengar atau sudah sering dengar? Pasti kayaknya sering dengarnya retribusi ya Pak ya. Retribusi kan ya sering dengarnya ya. Retribusi. Tapi kalau konsekuensi sudah sering ya. Oke. Kalau konsekuensi bedanya apa sih sama restitusi? Yang pertama, konsekuensi itu penguatannya untuk jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Nah, jadi ada baiknya, tapi lebih banyak juga tidak baiknya ya. Salah satunya itu kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Jadi belum sempat tadi salahnya apa sih? Itu kalau diberi konsekuensi. Sekarang kalau restitusi, satu yang baru saya dengar ya. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, yaitu teori di mana dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif kepada murid, bukan dengan menghukum, bukan dengan penghargaan, tapi dengan dua cara, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya, apa sih restitusi itu? Nah, di sini ada yang namanya pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau hukuman, anaknya merasa, nah mereka nggak mau berteman lagi sama aku, karena aku sudah dihukum. Tapi kalau di restitusi, di situ mereka akan disuruh, akan dengan sendirinya memperbaiki kesalahannya. Kemudian mereka juga dengan pede untuk kembali ke teman-temannya. Itu bedanya dengan restitusi ya. Nah, ciri-cirinya tuh, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan. Kemudian bukan menebus kesalahan. Misalnya kamu bersalah, kamu dihukum nulis 5 lembar, bukan kayak menebus kesalahan. Kemudian ciri-cirinya memperbaiki hubungan yang terlambat sama yang nggak terlambat. Hubungan kan baik karena nggak merasa aku dihukum, tak intim-intim. Nah itu kan hubungannya dijelek. Tawaran bukan paksaan, karena ditawarkan dengan halus bukan berarti berdiri depan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, muridnya disuruh, di situ dia akan dituntut. Kamu kesalahannya di mana? Jadi dia akan menuntut untuk melihat kesalahan diri sendiri. Yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan manusia ada berapa? Ada bertahan hidup, kesenangan segala macam. Nah dia akan mencari apa sih alasan aku dari melakukan itu? Kenapa aku sering terlambat sih? Kenapa aku tadi mukul temennya? Itu berdasarkan kebutuhan dasar. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah jadi nanti fokus ya kepada karakternya bukan tindakannya. Aku tadi habis ngapain? Dia fokus. Kemudian terakhir itu menguatkan dan fokus
Jadi dia akan fokusnya kepada solusinya, bukan kepada kesalahannya. Oke, selanjutnya. Oke, tadi pendekatan institusi ya. Nah, contohnya di kelas saya itu ada kasus siswa yang marah dan memukul temannya. Perbedaannya nih, kalau hukuman itu guru akan marah, ya kan? Kita akan ngomel-ngomel 5 paragraf. Kamu langsung bergerak jadi takut. Terus dihukum, misalkan sana berdiri di depan kelas gitu. Nah itu kalau hukuman. Kemudian sebelah sini restitusi, konsekuensi. Guru menyuruh anak untuk bersalaman, minta maaf dan mengingatkan anak untuk berjadi dengan lagi. Kita akan selalu, ayo kita maaf cepat, gitu kan? Maksudnya tanpa anak merenungi dulu, tanpa bertanya, tanpa merenungi kesalahan anak, kita langsung menyuruh bersalaman dan minta maaf. Sedangkan di restitusi bedanya, itu guru itu kan berkata, karena di restitusi sudah ada 3 tindakan ya. Pertama itu dia akan berkata, gurunya itu kita itu akan berkata gini, bahwa setiap orang pernah berbuat seperti itu, yang namanya marah itu pernah, dan kemudian akan bertanya, kenapa sih kamu tadi memukul temannya, dan kemudian bertanya terakhir, coba lihat kelas apa yang sudah dilanggar, maka dia akan merenungi kesalahannya. Jadi itu beda sekali antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini yang harus kita, yang mendasar sekali ya, beda sekali ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Yang mendasar, anaknya kalau di hukuman pertama tidak ditanya alasannya, langsung dihukum karena kita sudah sama-sama marah kan, kita udah marah kadang itu, langsung dihukum, langsung dimarah, anak kemudian akan membawa dampak terhadap anaknya kan. Sedangkan kalau konsekuensi masih sedikit halus, di konsekuensi itu anaknya masih dihalus, udah minta maaf, jangan mulai lagi gitu ya kan. Tapi tidak pernah direnung, anak disuruh merenungkan. Kalau di restitusi itu suruh bersalaman dan minta maaf. Sedangkan di restitusi bedanya itu guru itu kan berkata, karena di restitusi sudah ada 3 tindakan ya. Pertama itu dia akan berkata, gurunya itu kita itu akan berkata gini, bahwa setiap orang pernah berbuat seperti itu, yang namanya marah itu pernah, dan kemudian akan bertanya, kenapa sih kamu tadi memukul temannya, dan kemudian bertanya terakhir, coba lihat kelas apa yang sudah dilanggar, maka dia akan merenungi kesalahannya. Jadi itu beda sekali antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini yang harus kita, yang mendasar sekali ya, beda sekali ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Yang mendasar, anaknya kalau di hukuman pertama tidak ditanya alasannya, langsung dihukum karena kita sudah sama-sama marah kan, kita udah marah kadang itu, langsung dihukum, langsung dimarah, anak kemudian akan membawa dampak terhadap anaknya kan. Sedangkan kalau konsekuensi masih sedikit halus, di konsekuensi itu anaknya masih dihalus, udah minta maaf, jangan mulai lagi gitu ya kan. Tapi tidak pernah direnung, anak disuruh merenungkan. Kalau di restitusi itu ada, kalau orang Jawa itu bohongi, ya setiap orang pasti pernah marah, setiap orang pernah berbuat seperti kamu, wajar kalau kamu marah. Nah kenapa kamu marah? Dia akan cerita yang terjadi di sini kemarin. Sebelum saya, ini beneran ya, sebelum saya mendapatkan materi restitusi, ada murid saya itu yang membuang sampah ditekankan, jadi semua kan berantakan di karpet. Itu saya langsung marah, kemudian suruh hukuman, maksudnya hukumnya itu nanti gak boleh pulang, nanti beres-beres gitu langsung. Nah seharusnya sekarang sudah tahu ya, ditanya dulu ya kan. Nah ini setelah mengetahui itu jadi merenung, ternyata selama ini jadi budak banyak dosanya ya. Padahal ada orang loh yang dimarah-marah langsung, ya kan? Kita nggak pernah nanya, ngomong-ngomongin dulu. Iya, kamu wajar begitu, orang-orang juga begitu. Kenapa? Ya kan? Setelah ditanya kenapa, ada alasannya. Nah, sebelumnya itu di kelas kita sudah mendapatkan keyakinan kelas, sehingga dia tahu
tahu kamu sudah belajar yang mana. Jadi dia sudah merenungi, oh ya kita kan udah berjanji dalam keyakinan kelas itu. Nah jadinya dia merenungi dan dia merasa terhormat karena nggak merasa cukup dengan gurunya. Dia bisa kembali ketemunya dengan ceria. Diharapkan dia akan lebih perbaiki perbuatannya. Ini bedanya dengan restitusi. Terkadang di kelas itu sebenarnya lupa ya. Tapi kalau dulu memang bukan lupa, pasti langsung marah dan menghukum. Ya. Oke. Setelah ini teman-teman gimana? Setelah mengetahui restitusi harusnya sama muridnya, kira-kira langsung enggak? Jangan langsung dimarahi. Anda bayangkan kalau itu adalah anak sendiri, ya kan? Apalagi anak saya ada di sini, saya dengan di sebelah. Ya misalkan, apalagi misalkan ada wali murid yang di depan, yang kadang kita masih aku ya, ada 1-2 wali murid yang di depan ya, sehingga terdengarlah suara kita dari dalam. Misalkan sedang memarahi anak. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi diri ya, terutama untuk saya pribadi juga. Maksudnya ibu kepala sekolah? Oh iya. Kalau kemarin-kemarin itu kita kan belum mendapatkan materi ini, jadi mungkin di antara kita atau saya sendiri ya, tapi juga masih memberi hukuman kepada murid. Nanti setelah ini kan berdiseminasi tentang budaya positif ya. Nanti di buku penggerak itu ada juga kita mau memberi tentang kehadiran Bu Riva, bahwa di kehadiran itu ada yang ada statement tuh guru harus menghamba pada murid. Nah itu nanti ada lagi bagaimana kita harus memperlakukan seorang murid yang selama ini aja saya merasa oh ternyata harus begitu. Berarti selama ini saya kadang-kadang merasa misalnya lah jaketnya memang tapi sana. Nah kadang kita suka ya menjudge anak itu langsung orang di sana capek, orang di sana malesan, ngambekkan dan sebagainya tanpa kita ketahui. Nah itu nanti satu demi satu kita akan berbagi praktek baik begitu ya Bu Riva ya dalam menghadapi murid. Selanjutnya, oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani, rekan sejawat dari Ibu Muryani di TK Negeri Pembina Tarut. Setelah diseminasi yang dilakukan oleh Bu Muryani dengan membagikan budaya positif, alhamdulillah kami jadi tahu bagaimana melakukan praktik baik dengan budaya positif. Terima kasih dan semoga Bu Muryani tetap berbagi praktik baik kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Supriyati, teman sejawat dari Bu Muryani di kelompok B1 dari TK Negeri Pembina Tarut. Setelah diseminasi yang dilakukan Bu Muryani dengan membagikan ilmu tentang budaya positifnya, saya jadi tahu
apa, dan bagaimana itu yang dinamakan budaya positif. Teman-teman, insya Allah teman-teman yang lain akan mempraktekannya. Terima kasih dan semoga Bu Muryani terus berbagi praktek baik kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.